Oke, sebenarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konbanwa. Oke, Lur. Jadi saya mau ngasih informasi ya. Ini beberapa akhir ini saya tuh ada sebuah kasus ya. Ini anak-anak orang Indonesia yang kebetulan pengen berangkat ke Jepang. Kalau melalui proses itu kan lama ya. Ikut pendidikan terlebih dahulu gitu kan. Itu 3 tahun, 3 bulan tuh pendidikan belajarnya langsung. Setelah itu proses lagi, terus belajar lagi gitu kan. Panjang lah kalau kita melalui jalur resmi gitu kan. Nah ini ada beberapa kasus ya. Ini teman saya sendiri. Ini saya nggak mau promosikan ya, kalau bisa jangan. Ini teman saya ini menggunakan jalur cepat, jalur jalan tikus gitu ya. Tapi anehnya ya Lur ya, negara yang sebegitu maju ya, yang kita paham lah ya, kalau negara maju itu pasti ya ketat kan aturannya. Ternyata Lur, seketat-ketatnya Jepang, semaju-majunya Jepang, ternyata ada juga yang bermain kayak gitu ya. Maksudnya menampung-nampung orang-orang yang ya menampung dari Indonesia gitu ya. Nanti pakai jalur apa, visa visa turis gitu. Nah, nanti orang Jepangnya ini dia ini Lur, apa dia apa ibaratnya apa itu? Nampung lah ya. Nampung nih anak-anak yang kepengen berangkat ke Jepang lewat jalur visa turis. Setelah itu nanti ya pakai surat rekomendasi apa ya? Iya, pakai surat rekomendasi. Nah, nanti pakai surat rekomendasi itu, nah nanti dia berangkat gitu ya. Setelah berangkat, nah kalau udah nyampe ini Lur, ya setelah nyampe nanti dari pihak sana itu dicariin kerjaan Lur. Nah nanti kalau udah dicariin kerjaan ya sudah lepas gitu loh. Itu jalur pertama ya. Nah ini orang-orang orang Jepangnya sendiri yang buat proses seperti itu gitu ya. Kenapa saya tahu? Ya orangnya itu loh, temanku itu. Dia cerita sendiri, dia ke sini itu pakai visa, bukan visa turis, visa kunjungan apa ya? Ya visa kunjungan Lur. Ini yang proses satu ya. Nah dia itu ke Jepang itu menggunakan visa kunjungan, kok visa kunjungan, visa sponsor. Ya visa sponsor. Nah nanti kalau udah disponsorin, nah nanti dia berangkat nih Lur. Dia dapat kertas gitu ya, dapat kertas sponsor gitu ya. Nah di bandara Jepang maupun di Indonesia itu ternyata aman gitu ya. Nah yang saya heran itu Lur, sekelas Jepang ternyata orang-orang Jepang juga ada yang bermain belakang gitu ya, bermain hal-hal yang seperti itu. Saya kira cuma ada di Indonesia, ternyata di Jepang juga tetap ada permainan kayak gitu ya. Nah ini jalur sponsornya dia, sedangkan teman saya itu sudah hampir 3 tahun ya dia di sini ilegal, dia kerja di pengelasan gitu ya. Tetapi saya nggak tahu dia kerjanya di bagian daerah mana, saya nggak tahu. Itu sebetulnya teman saya itu belum belum lama ya, saya ketemu belum 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 lama dia cerita. Kita kan biasa ya kalau ketemu sama-sama anak-anak Indonesia itu kita cerita ya, apa cerita masalah pekerjaan, masalah gaji gitu ya. Nah kita belak-belakan gitu. Ternyata teman saya itu ya dia cerita gitu ya, dia belak-belakan aja kalau dia itu ilegal di sini gitu ya. Dan dia cerita masalah prosesnya. Saya juga pas waktu di pertama kali diceritain ya saya sedikit kaget ya, bukan sedikit ya, terkejut lah gitu ya, karena baru dengar gitu ternyata ada proses seperti itu gitu ya. Nah setelah saya desak gitu ya, nah katanya sih saya tanyain masalah pemberangkatan apa masih bisa berlaku kayak gitu gitu ya. Kalau dia tatanya udah nggak tahu lagi gitu ya, dia udah lepas kontak soalnya sama orang tersebut. Nah tapi bukan berarti Lur ini harus dicontoh ya, karena kan yang namanya jalur ilegal itu kurang baik ya, kurang baik. Tetapi ya itu tadi ya, temanku itu ya itu menceritakan pengalaman dia kerja di sini ya. Karena kita bergaul itu bukan cuma orang-orang yang resmi ya Lur, tetap kita bergaul dengan orang-orang yang emang ilegal. Kita
bukan berarti kita ketemu orang ilegal terus kita menjauh, enggak lah Lur. Kita sama-sama Indonesia, kita saling menghargai ya. Dia juga di sini juga yang mencari nafkah untuk keluarga dan masa depannya gitu ya. Meskipun jalurnya ya pakai jalur yang salah lah gitu ya. Tapi ya nggak masalah, maksud saya ya karena niatnya baik gitu ya. Toh di sini juga ya nggak dicariin polisi itu, nggak ditangkepin polisi. Ya saya tahu sih kalau polisi di Jepang itu pasti dia akan membiarkan lah. Logikanya Lur, kalau memang para ilegal ini menjadi sebuah kriminal kriminal gitu ya, yang harus dicari, yang harus ditangkepin, logikanya seharusnya hampir setiap hari kita dengar tuh kasus, entah itu penggerebekan, entah itu polisi wirawiri gitu ya. Saya selama di sini nggak pernah di perusahaan saya polisi datengin ke perusahaan saya, belum pernah saya lihat Lur, gitu loh, belum pernah. Itu artinya apa Lur? Orang ilegal di Jepang itu dilindungi, dibiarin gitu loh. Karena apa? Selagi dia tidak bertindak kejahatan, dia tidak bertindak kriminalisasi, dia akan tenang-tenang saja, nggak akan dicari sama polisi Lur. Tapi kalau sampai berbuat kriminal, pasti dia akan dicari Lur. Makanya orang-orang ilegal di Jepang itu aman-aman semua gitu ya, aman-aman semua. Karena logikanya gini Lur, selagi anak-anak itu taat meskipun dia ilegal gitu ya, dalam arti taat itu tidak berbuat hal-hal yang aneh, mencuri ya, membunuh dan lain sebagainya, dan dia selalu memberikan manfaat kepada negara, contohnya membantu perusahaan bagi warga negara Jepang, terus bayar apa listrik, kosan. Nah ini kan salah satu menambah aset gitu ya, menambah aset pemasukan negara gitu ya. Nah makanya kita di sini tuh belum pernah mendengar masalah gerbek dicari-cari gitu, nggak ada Lur. Ya aman-aman aja lah. Tetapi jalur seperti ini kalau bisa jangan ditiru ya. Nah ini jalur pertama Lur. Yang kedua jalur visa turis. Belum lama juga teman saya itu udah nyampe sini. Ternyata ya berangkat ke Jepang itu di bandara itu ternyata tidak sesulit apa yang kita pikirkan. Kita nyampe di Jepang itu kita nggak ditanya. Saya tanya langsung sama orangnya. Dia ketemu langsung gitu ya. Saya cerita, saya ngomong gitu kan, masalah proses di bandaranya gimana, kok bisa nyampe sini, bla 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 bla. Ternyata lancar saja gitu ya. Nah setelah itu dia, karena di sini ada temennya gitu kan, dia tinggal di tempat temennya, terus nyari pekerjaan, setelah nemu ilegal, nggak kembali lagi gitu ya. Nah ini proses jalan tikus. Aduh, tetapi Lur, ada juga ya Lur, kalau kalau kita ngomong enaknya tetap ya ada enaknya juga, tetapi bukan berarti semuanya berjalan mulus. Ada juga teman saya Lur, udah nyampe sini, dia sudah mencari kerjaan, ternyata kerjaannya sepi gitu ya, karena kan komunikasi langsung apa namanya, temen juga nggak begitu banyak ya. Jadi dia ketika dapat kerjanya itu aja, akhirnya paling seminggu kerja 1 kali, karena kerja pasti loh rata-rata kalau kerja ilegal itu kerjaan di pertanian gitu ya, rata-rata. Sedangkan pertanian itu nggak setiap hari ada kerjaan karena musiman gitu ya. Makanya teman saya ini yang satu yang kebetulan ketemu apesnya gitu ya, dia nyari kerjaan seminggu paling cuma sekali, 2 minggu paling 2 kali, kadang 2 minggu sekali gitu kan. Dia cuma tahan selama 3 bulan Lur. Sudah 3 bulan akhirnya dia putusin, dia pulang gitu ya, karena ya mungkin tidak mencukupi lah ya. Akhirnya dia pulang lagi ke Indonesia. Yang penting udah dapat modal lah ya, dalam arti modal sedikit untuk pulang, terus ya nyisihin gitu ya, nyisihin, ada batil lah ibarat, gak rugi-rugi amat gitu kan. Nah itu semuanya ada cerita masing-masing ya. Kalau kita cerita enaknya ya ada yang enak, kalau cerita pahitnya ya pasti ada yang pahit. Ya itu contoh yang tadi, karena apa ya, kita teman di Jepang pasti kan sedikit gitu ya,
Sedangkan pekerjaan itu di Jepang ya banyak sebetulnya, cuman kita nggak tahu connect-nya di mana-mana gitu ya. Kalau yang nggak kuat, hubungan connect-nya kurang luas ya, akhirnya ya dia pasti kena mental, mungkin kerja habis uang makan ya, uang bayar kos-kosan gitu ya, akhirnya kena mental pulang gitu. Nah itu loh ceritanya gitu ya. Tetapi saya sekali lagi, saya tidak mempromosikan ini karena saya cuma mengasih tahu ya. Karena di Jepang juga yang kita ketahui negara maju, ternyata negara maju seperti Jepang ternyata banyak juga calo-calo yang kayak gitu ya. Sama sebetulnya kayak di Indonesia gitu ya. Jugaan yang namanya uang ya, apapun ya pasti ya dicari gitu kan, meskipun orang Jepang gitu ya. Oke loh, mungkin itu informasi ya. Yang penting saya tidak mempromosikan. Ini cuma cerita saja loh, bahwasannya di Jepang itu ya ada juga jalur-jalur yang cepat gitu ya, jalur tikus gitu ya. Tapi ini kan jangan, sangat beresiko buat kalian yang pengen lewat jalur visa turis atau jalur lewat sponsor gitu ya. Itu sangat beresiko. Resikonya apa ya, nanti kalian karena connect-nya sama orang-orang di sini nggak ada gitu ya, akhirnya kalian di sini kan bingung juga, nggak dapat kerjaan, akhirnya kalian cuma buang-buang uang belum kembali udah pulang lagi gitu kan. Nah makanya yang nggak disaranin sama saya ya, ini cuma berbagi pengalaman saja dan pengetahuan. Oke lo, mungkin itu saja ya informasi malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.